Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Milia Arjuna Melani, perwakilan dari kelompok 10 Siang Praktikum Keanekaragaman Mikroorganisme. Video ini merupakan tugas mata kuliah Praktikum Keanekaragaman Mikroorganisme Biologi Universitas Indonesia. Kelompok kami membawakan topik yang berjudul Kematian pada Badak Akibat Salmonella sp. Tentu kita tahu bahwa badak ini merupakan hewan punah yang sangat dilindungi berdasarkan Undang-Undang tahun 1921 nomor 134 dan 226. Sejak tahun 1970 tidak ada lagi pemburuan liar yang menyebabkan kematian pada badak. Sehingga salah satu ancaman terbesar yang menyebabkan kematian pada badak ialah resiko penyakit dan perubahan ekosistem baik secara alami maupun aktivitas manusia. Alasan kelompok 10 sih yang memilih topik kematian pada badak akibat Salmonella sp ini untuk memberitahu kalian semua bahwa kematian pada badak ini bukan lagi karena pemburuan liar, melainkan penyakit yang terjadi pada salah satu organnya yaitu usus. Di dalam usus ini terdapat infeksi bakteri, salah satunya adalah Salmonella sp ini. Manfaat yang akan kalian dapatkan setelah kalian menonton video ini ialah kalian lebih mengetahui secara spesifik mengapa sih Salmonella sp ini menyebabkan kematian pada badak. Selanjutnya, kalian juga dapat mengetahui struktur Salmonella sp dan cara kerja Salmonella sp yang terjadi di badak. Lalu kalian juga diberitahu isolasi bakteri Salmonella sp dalam beberapa metode yang dilakukan oleh peneliti, dan peneliti ini mengambil feses badak untuk mengetahui apakah terdapat Salmonella sp yang ada di badak. Jadi kelompok kami ingin membuat sebuah diorama yang dimana itu adalah suatu landscape 3 dimensi yang merepresentasikan sebuah sel-sel kejadian. Jadi kali ini bahannya cuma ada glue gun sama tanah, dan ini base yang sudah diberi tekstur, jadi supaya teksturnya itu mendekati realistis ya. Oke, jadi dan jangan lupa modelnya. Langkah pertama yang harus dibuat itu kita membuat tekstur dengan glue gun supaya tekstur dari landscape-nya itu nyata gitu, real. Jadi dimana di tengah-tengah sini akan diletakkan mainannya, dan di sekitar sini, di sekitarnya itu diberi glue gun supaya nanti jika hendak memberi tanah itu, tanahnya akan mengikuti tekstur ini. Nah, setelah tadi diberi tekstur, ditebalkan lagi itunya, lemnya. Tadi sudah ditambahkan tanah ya, tanah dan sedikit rumput untuk memperjelas aksennya. Nah, dan seperti inilah jadinya. Ini sangat sederhana tapi setidaknya bisa menggambarkan kejadian saat dimana badak Jawa ditemukan mati karena penyakit kolik, seperti itu. Salah satu kasus kematian badak Sumatera diakibatkan karena adanya infeksi dari bakteri Salmonella. Salmonella merupakan bakteri yang termasuk ke dalam suku Enterobacteriaceae, di mana bakteri ini bersifat patogen atau menimbulkan penyakit dengan adanya infeksi karena tertelannya sel-sel Salmonella yang masih hidup. Bakteri akan hidup
di dalam usus pada hewan seperti mamalia, reptil, dan juga unggas. Untuk struktur morfologinya, Salmonella memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bentuk seperti batang atau silindris dengan ukuran panjang 2-3 mikrometer. Yang kedua, tidak berspora. Dan yang ketiga, bersifat aerob. Struktur sel terdiri dari inti sel atau nukleus, sitoplasma, dan juga dinding sel. Dinding sel bersifat gram negatif dengan 3 polimer senyawa mukokompleks yang terdiri dari selaput luar, lipoprotein, dan juga lipopolisakarida. Untuk pergerakan atau motilitas, Salmonella memiliki flagellata yang terdapat di seluruh permukaan selnya, kecuali pada bakteri Salmonella gallinarum dan juga Salmonella pullorum. Pada tahun 1996 dibuatlah tempat khusus untuk penangkaran badak yang disebut Suaka Rhino Sumatra atau Sumatra Rhino Sanctuary yang disingkat SRS di Taman Nasional Waikambas, Provinsi Lampung. Keberadaan SRS merupakan program konservasi badak. SRS merupakan penangkaran badak Sumatera yang menyerupai habitat asli atau semi in situ dengan konsep badak dipelihara secara alami dengan kebutuhan yang lebih alami dari kebun binatang. Dalam proses penangkaran, satwa liar yang terbiasa hidup di alam bebas harus terbiasa dengan lingkungan yang serba sempit dan terbatas, seperti makanan, minuman, dan tempat teduh. Akibat adanya keterbatasan tersebut dan apabila tidak dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan, maka badak Sumatera akan terkena penyakit, yaitu penyakit menular maupun penyakit secara individual. Sejak awal tahun 1970, tidak lagi terjadi kasus perburuan badak di Indonesia. Sehingga salah satu ancaman terbesar penyebab kematian badak adalah resiko penyakit dan perubahan ekosistem baik secara alami maupun kegiatan aktivitas manusia. Resiko penyakit atau gangguan kesehatan pada badak disebabkan oleh agen infeksi atau non-infeksi. Secara kualitatif, resiko infeksi penyakit pada badak adalah berasal dari bakteri seperti E. coli, Salmonella, dan Clostridium, dan juga berasal dari parasit seperti Trypanosoma evani. Pada tahun 1989 sampai 2003 ditemukan beberapa kematian badak Sumatera yang disebabkan oleh bakteri E. coli, Salmonella, dan bakteri lainnya di Malaysia. Pada tahun 2010 ditemukan Salmonella pada hasil salah satu nekropsi badak liar di Indonesia. Penyakit pada badak dalam penangkaran lebih beragam dibandingkan penyakit pada populasi alami yang menyebabkan kerugian ekologis berupa berkurangnya jumlah badak akibat kematian. Bakteri Salmonella sp adalah salah satu bakteri gram negatif yang hidup di dalam usus unggas, reptil, dan mamalia yang dikeluarkan melalui feses. Salmonella sp dapat menimbulkan berbagai macam manifestasi penyakit baik pada hewan ataupun manusia. Organisme ini ditularkan dari hewan dan produk hewan yang menyebabkan penyakit enteritis, infeksi sistemik, dan demam enterik. Hewan yang menderita salmonellosis dapat menjadi pembawa yang menetap sebagai persisten. Salmonella sp akan berkembang biak di dalam alat pencernaan penderita sehingga terjadi penyakit radang usus atau enteritis. Radang usus serta infeksi lamina propria akibat infeksi Salmonella sp dapat menimbulkan penyakit diare akut. Pada hewan, penyebaran Salmonella sp sendiri dapat terjadi melalui feses penderita salmonellosis yang akan mengekspresikan bakteri 3-4 bulan setelah sembuh dari sakit. Salmonella sp memperbanyak diri dalam saluran pencernaan hewan pembawa yang selanjutnya akan dikeluarkan melalui feses. Bakteri Salmonella sp yang terbawa melalui makanan atau minuman akan masuk ke saluran pencernaan. Pada lambung, bakteri ini akan dimusnahkan oleh asam lambung, namun bakteri yang berhasil lolos akan masuk ke dalam lumen usus. Kemudian, bakteri ini akan melakukan penetrasi pada mukosa usus dan tinggal secara intraseluler dan akan berproliferasi. Ketika bakteri Salmonella sp mencapai epitel dan imunoglobulin A dan tidak bisa menanganinya, maka akan terjadi degenerasi Bruce border. Selanjutnya, di dalam sel bakteri akan dikelilingi oleh inverted cytoplasmic membran yang mirip dengan vakula fagestic. Hal inilah yang menyebabkan penyakit infeksi pada usus hewan. Dalam penelitian ini, digunakanlah sampel feses dari 7 ekor badak Sumatera untuk mengetahui kandungan bakteri Salmonella. Hasilnya, kandungan bakteri tersebut terdapat pada badak bernama Ratu 2. Untuk mengetahui kandungan bakteri tersebut, digunakanlah berbagai metode.
Yang pertama, isolasi bakteri dengan menggunakan media SSA. Media SSA ini merupakan media Salmonella Shigella agar yang merupakan media selektif untuk mengisolasi bakteri sehingga menghasilkan koloni bakteri Salmonella yang memiliki bentuk bulat, halus, tidak berwarna, permukaannya cembung, dan juga memiliki tepian yang halus. Yang kedua itu ada isolasi bakteri dengan menggunakan media McCannky. Media McCannky ini merupakan media yang selektif dan juga diferensial yang memiliki kandungan laktosa dan juga garam empedu sehingga menghasilkan bakteri Salmonella yang memiliki warna merah muda. Yang ketiga ini terdapat pewarnaan gram. Pewarnaan gram pada bakteri Salmonella menghasilkan warna merah muda yang menandakan atau menunjukkan bakteri Salmonella tersebut tergolong ke dalam bakteri gram negatif. Dan yang keempat ini terdapat uji biokimia. Uji biokimia ini dilakukan setelah pewarnaan gram. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi sifat-sifat dasar fisiologis dari bakteri. Hasilnya, uji TSIA atau triple sugar ion agar memiliki warna kuning. Kemudian hasil selanjutnya itu terdapat kandungan gas yang positif, katalase yang positif, mortalitas yang positif, sitrat yang positif, oksidatif fermentatifnya positif, kemudian memiliki methyl rate yang positif dan juga kandungan lisin yang positif. Setelah tayangan tadi ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa Salmonella sp ini merupakan salah satu faktor penyebab kematian badak walaupun ada bakteri-bakteri lainnya yang terlibat. Salmonella sp ini bersifat patogen dan ia dapat berkembang biak di dalam sistem pencernaan badak, yaitu ususnya. Salmonella sp ini dapat melakukan penyebarannya melalui fesesnya. Gangguan penyakit pada badak ini disebabkan oleh agen infeksi ataupun non-infeksi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga sehat selalu.